Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Cornerstone Jakarta hadir hari ini membawa kabar baik, kabar yang akan memerdekakan engkau, kabar yang akan melepaskan engkau, kabar yang akan menuntun engkau kepada air yang tenang, kabar yang akan membawa engkau kepada padang rumput yang hijau, yaitu kabar Injil kasih karunia Tuhan. Hari ini kita ingin belajar sesuatu yang baru lagi, yang saya percaya hal ini mungkin sudah familiar dengan di kehidupan kita sehari-hari, tapi mungkin aplikasinya yang kita mungkin selama ini belum terlalu terapkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana jika Anda memiliki hal ini, itu akan mempercepat untuk Anda dapat melihat kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Sebelum kita memulai, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang boleh Kau kerjakan dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan lagi. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti, agar kami dapat memahami, agar kami dapat mengetahui apa yang terbaik yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan segala bentuk hal-hal yang bukan daripada Engkau yang mencoba mengganggu proses belajar firman Tuhan ini, kami mau ikat, patahkan, dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berotoritaslah Engkau Bapa, berdirilah Engkau, dan berkatilah kami. Didampingi nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya ingin memulai dengan hal yang sederhana. Bahwa di dalam kehidupan kita, mendengarkan adalah salah satu bagian dari kehidupan kita yang harus kita mengerti. Mendengar. Allah menciptakan dua telinga di kepala kita, bukan tanpa maksud. Allah memiliki maksud. Kenapa dia meletakkan dua telinga dan hanya meletakkan satu mulut? Karena Allah ingin saya dan saudara terlebih dahulu mendengar sebelum berkata-kata. Mendengarkan menjadi suatu skill yang belakangan susah ditemukan di dalam kehidupan orang percaya. Mau mendengar menjadi suatu hal yang agak jarang terjadi sekarang. Orang-orang berlomba-lomba untuk menyampaikan pandangannya. Orang-orang percaya berlomba-lomba untuk menyampaikan apa yang mereka ada di pikiran mereka tanpa terlebih dahulu mau mendengarkan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sering kita miss banyak hal karena kita lupa untuk mendengar. Apa sih Mario? Mendengar mah udah biasa lah. Dari kecil saya sudah sering mendengar. Dari kecil saya terlahir mampu mendengar. Apa yang Alkitab ajarkan tentang mendengar Bapak Ibu? Percekcokan, perbedaan pendapat, perselisihan sering sekali terjadi hanya karena ada pihak yang tidak mau mendengar. Mengapa mendengar ini begitu penting Bapak Ibu? Di dalam kehidupan pekerjaan, di dalam kehidupan dunia profesional, di dalam bisnis usaha, di dalam kehidupan rumah tangga, bahkan di dalam hubungan kita juga dengan anak, hubungan kita dengan partner kita, dengan rekan kerja kita. Konflik biasanya terjadi pada saat salah satu pihak tidak mau mendengar. Masalah ada terjadi di depan hanya karena ada salah satu pihak yang tidak mau mendengar. Mendengar menjadi hal yang penting Bapak Ibu. Tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab selalu memiliki pendengaran yang baik. Mereka mendengar terlebih dahulu akan firman Tuhan, baru mereka bereksekusi. Setelah mereka mendengar apa yang Tuhan sampaikan, lalu mereka bergerak. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Abraham di kitab Kejadian 12 dikatakan. Abraham meninggalkan sanak saudara dan keluarganya setelah terlebih dahulu dia mendengar, menerima firman Tuhan. Saul melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Karena apa? Karena dia salah mencondongkan telinganya. Dia lebih mendengar permintaan dari para pasukan yang berkata bahwa tentara sudah dekat mau menyerang kita. Tentara sudah mau menghantam kita dan menghancurkan kita. Mereka punya kebiasaan hukumnya Allah bahwa mereka sebelum melakukan sebuah peperangan, mereka harus terlebih dahulu memberikan korban bakaran. Saul tidak sabar untuk menunggu Samuel sampai hadir. Padahal Samuel sudah berkata, saya akan datang ke situ, berangkatlah kamu terlebih dahulu. Saul melakukan sesuatu karena dia tidak mendengar di awal. Harusnya Saul mendengar apa yang dikatakan oleh Samuel. Bahwa Samuel akan datang. Samuel harusnya yang melakukan apa yang melakukan untuk memberikan korban bakaran tadi kepada Allah. Tetapi Saul melakukannya. Apa yang terjadi?
Kau tahu apa yang terjadi? Allah menolak Saul. Hari ini Allah tidak pernah menolak engkau di dalam Yesus Kristus. Hari ini Allah menerima engkau Bapak Ibu di dalam Yesus Kristus. Yang Allah inginkan pertama adalah engkau mau mendengar. Mendengar tidak bisa didefinisikan sebagai hal yang sederhana. Yaudah gue dengar. Perhatikan. Ketika engkau mendengar dan tujuanmu untuk membalas, engkau mendengar untuk merespon, maka di situ sering sekali terjadi kesalahan dalam komunikasi. Waktu engkau mendengar Bapak Ibu, engkau mendengar untuk mengerti, engkau mendengar untuk memahami, engkau mendengar untuk dapat berempati. Tetapi orang percaya sering sekali dia mendengar untuk membalas apa yang diucapkan. Ketika dia mendengar seseorang lain bercerita, yes, tetapi sebenarnya yang dia lakukan, dia bukan mau mendengar, tetapi dia sedang mempersiapkan sesuatu untuk membalas apa yang diucapkan oleh lawan bicaranya. Orang-orang yang memiliki skill mendengar, listening skill-nya bagus, umumnya mereka memiliki kemampuan membuat keputusan yang baik. Kenapa? Karena mereka mampu menyerap informasi yang baik dan benar. Waktu kemampuan mendengarmu tidak sebaik kemampuan berbicaramu, maka yang terjadi adalah akan banyak hal-hal yang miss. Karena engkau selalu dan aku mungkin sering sekali ingin selalu berbicara terlebih dahulu sebelum mau mendengar. Allah menginginkan hal ini menjadi satu bagian skill set yang engkau dan aku miliki Bapak Ibu. Di dalam setiap meeting, miskomunikasi di dalam meeting seringkali terjadi karena mungkin salah satu pihak, entah itu bos, entah itu yang middle manager atau pegawai yang staff, tidak mau mendengar. Instruction dari bos kepada anak buah sering sekali salah pada saat eksekusinya, pada saat aplikasinya. Hanya saja karena anak buah tadi mungkin atau orang yang ditim tadi tidak mau mendengar. Instruksi dari pimpinan tertinggi di suatu negara bisa jadi salah diartikan hanya karena mungkin jajaran di bawahnya tidak mampu memiliki kemampuan yang mendengar. Sehingga pada saat implementasinya terjadi kesalahan. Bapak Ibu, sebelum saya membahas tentang ayatnya di dalam Alkitab, saya ingin menyampaikan bahwa engkau dapat meminta kepada Roh Kudus yang ada di dalam hatimu dan hatiku, agar engkau dapat memiliki kemampuan mendengar yang baik dan benar. Memiliki kemampuan mendengar yang baik, itu akan memampukan engkau untuk melihat suatu situasi dari perspektifnya Allah. Itu akan memampukan engkau melihat suatu event, suatu kejadian, suatu hal dari perspektif yang benar. Ketika engkau mulai untuk mendengar terlebih dahulu. Ketika engkau belajar untuk mendengar, menjadi pendengar yang baik, itu akan membuat engkau akan menjadi orang yang mampu membuat keputusan yang baik. Karena apa? Pada saat kita mendengar, kita sedang memfeeding, kita sedang memasukkan informasi ke dalam hati, pikiran, dan perasaan kita. Itu yang terjadi pada saat kita mendengar. Tetapi kalau kita pertama kali kita menolak untuk mendengar, respon kita bisa salah Bapak Ibu. Dan kecenderungannya akan seperti itu. Firman Tuhan berkata, ini ayat pertama, Amsal 18 ayat 13, kita buka Alkitab kita sama-sama. Amsal 18 ayat 13, dikatakan demikian. Amsal 18 ayat 13 dikatakan demikian. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Allah tidak ingin engkau menjawab terlebih dahulu sebelum engkau mendengar. Karena Allah tidak menginginkan engkau terlihat bodoh dan tercela Bapak Ibu. Engkau dan aku adalah anak-anak Allah. Engkau dan aku berharga di mata Allah. Allah telah memperlengkapi engkau memiliki kemampuan mendengar yang baik. Ini saatnya engkau dan aku Bapak Ibu bekerja sama dengan Holy Spirit, Roh Kudus yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Tuhan, berikanlah aku kemampuan untuk mendengar yang baik, agar aku mengerti apa yang disampaikan oleh pasanganku. Tuhan, berikanlah aku kemampuan mendengar yang baik, agar aku bisa mengerti apa yang diinginkan oleh perusahaan ini. Pada saat engkau belajar mendengar,
Engkau pada saat itu juga, engkau sedang mencoba meredam apa yang ingin engkau katakan. Aku tidak sedang mengatakan bahwa engkau tidak memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan itu harus. Tetapi sebelum engkau memperkatakan firman Tuhan, engkau harus mendengar firman Tuhannya dulu. Agar apa? Agar engkau tidak salah dalam berkata-kata. Konflik sering terjadi Bapak Ibu. Engkau bisa melihat contoh banyak hal di dalam pekerjaan, di dalam keluarga atau apapun. Hanya karena salah satu pihak tidak mau mendengar. Mendengar ini penting Bapak Ibu. Ini adalah satu skill yang saya pribadi sedang pelajari, yang saya pribadi sedang ingin mendalami. Bagaimana saya harus belajar untuk mendengar. Karena apa? Ketika engkau miss untuk mendengar, engkau telah bereaksi, maka itu akan menjadi sebuah kebodohan dan kecelaan di dalam kehidupan kita. Mendengar sebelum membuat keputusan itu penting. Orang-orang besar di dalam Alkitab terlebih dahulu mendengar firman Tuhan sebelum mereka melakukan segala sesuatu. Daud pernah di dalam suatu peperangan, orang sudah mau serang dia dan dia bilang, Tuhan apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus menyerang dia atau enggak? Ada kalanya Tuhan berkata, yes maju. Ada kalanya Tuhan berkata, diam dan tenanglah. Murid-murid mengalami angin sakal yang panjang. Berjam-jam mereka tidak dapat mampu sampai ke daratan. Hanya karena mereka belum mengerti betul siapa yang menyampaikan firman waktu berkata kepada mereka, pergilah dan bertolaklah ke daratan, ke ujung sana. Artinya harusnya mereka memiliki kemampuan mendengar yang baik terlebih dahulu. Sehingga dia tahu, oh Tuhan udah bilang sama saya dan kita semua bahwa kita akan sampai ke tujuan kita. Makanya yaudah kita dengar saja apa yang dia sampaikan, kita percayai. Karena Bapak Ibu, Tuhan menginginkan engkau memakai telingamu dengan baik. Agar engkau memilih apa yang bisa engkau dengar, apa yang dapat engkau dengar. Karena firman Tuhan berkata di kitab Roma Bapak Ibu, bahwa pendengaran akan firman Tuhan, akan firman Kristus, itulah yang akan menimbulkan iman. Artinya Allah berkata apa Bapak Ibu? Pendengaran adalah pintu masuk dari iman. Pendengaran adalah mendengar, ketika mendengar firman Allah, itu yang akan menimbulkan iman. Itu sebabnya Allah berkata, ini hal yang sensitif, ini hal yang penting Mario, untuk engkau dan aku mengerti. Iman tidak timbul dari penglihatan, tapi iman timbul dari pendengaran. Orang percaya banyak miss tentang hal ini. Iman timbul tidak dari apa yang engkau katakan, tapi iman timbul pertama kali dari apa yang engkau dengar. Kalau imanmu ingin timbul berbicara tentang iman Kristus Yesus, engkau pertama harus mendengar yang namanya firman Kristus. Amin. Nah, Allah inginkan adalah, yang sering terjadi adalah kita ingin selalu berbicara kepada Allah tanpa mau Allah berbicara kepada kita. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi sifatnya hanyalah one way communication, komunikasi satu arah. Padahal di dalam kekristenan, kehidupan orang percaya itu sifatnya adalah relationship two way, dua arah. Engkau berbicara, Allah mendengarkan, dan ada kalanya Allah yang berbicara, engkau yang mendengarkan. Ini saatnya bagimu dan bagiku untuk Bapak Ibu, untuk mau mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Kita hidup sekarang, kita zaman begitu cepat, berita berseliweran di sosial media, di timeline sosial media kita, A, kejadian B. Begitu banyak hal. Be careful, hati-hati dengan apa yang kau dengar. Pilih apa hal yang boleh kau dengar. Selektif tentang apa hal yang boleh engkau dengar. Karena dari situ semualah timbul yang namanya iman. Apakah engkau beriman tentang kekhawatiran? Apakah engkau beriman tentang ketakutannya? Apakah engkau beriman tentang sesuatunya? Sewaktu seseorang yang sakit datang kepada dokter, waktu dokter menyampaikan sesuatu tentang orang sakit tadi, maka dia mendengar apa yang disampaikan oleh dokter tadi. Maka ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh dokter tadi, akan timbul sesuatu. Apakah sesuatunya itu ketakutan? Apakah sesuatunya itu kekhawatiran? Apakah sesuatunya itu ketenangan? Ataupun yang lainnya. Tetapi dari pendengaranlah masuk segala hal. Nah, Allah ingin kau dan aku menjaga apa yang dapat kau dengar.
Untuk itu Bapak Ibu, itu berbicara tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh engkau dengar. Nah, saya ingin menggarisbawahi apa yang ingin saya sampaikan hari ini adalah belajar untuk mendengar. Belajar untuk mendengar itu akan membuat engkau menjadi orang yang akan lebih tenang. Seperti apa yang dikatakan Amsal 1 ayat 33, kita buka sama-sama Amsal 1 ayat 33. Dikatakan di Alkitab demikian, Amsal 1 ayat 33. Saya bacakan bagi kita semua. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kita hidup di akhir zaman Bapak Ibu. Akan banyak panah yang terbang di waktu petang, penyakit sampar yang menular di waktu menghajar kita, akan banyak hal-hal yang mencoba mendekat kepada kemah kita. Perhatikan apa yang dikatakan Alkitab. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jelas sekali dikatakan. Salah satu hal yang harus engkau miliki hari-hari ini, agar engkau terlindung daripada kedahsyatan malapetaka, adalah engkau harus mau mendengar. Amin. Siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Wow. Ada virus di luar sana. Ada penyakit yang terbang yang mencoba menyerang kemah kita. Ada begitu banyak berita negatif, ada begitu banyak tekanan yang mencoba menyerang kemah kita Bapak Ibu. Benar bahwa ada senjata yang ditempa oleh iblis yang mencoba menyerang dan menghantam engkau dan menghancurkan engkau dan aku. Tetapi semua itu tidak akan berhasil. Kenapa? Karena engkau dan aku memilih untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Mario, saya masih bingung, apa maksudmu mendengar? Yes. Mendengar adalah mencoba menahan untuk apa? Menahan berkata-kata. Engkau lebih memilih untuk mendengar dulu. Tadi kita sudah belajar bahwa mendengar dengan memiliki kemampuan mendengar yang baik. Engkau coba mengerti situasinya. Engkau coba mengerti apa yang terjadi. Engkau akan mencoba mengerti apa yang sedang ada di depan kita. Belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Pada saat engkau menjadi pendengar yang baik, pada saat itu juga engkau sedang dalam proses menjadi orang yang baik dalam mengambil keputusan. Firman Tuhan yang berkata, suatu rencana akan berhasil jika banyak penasihatnya. Penasihat memberikan nasihat kepada seseorang. Seseorang tadi tugasnya apa? Mendengarkan nasihat. Tugas seorang tadi apa? Menerima nasihat, mendengarkan. Itulah yang akan membuat rencanamu dan rancangan-rancanganku berhasil Bapak Ibu. Amin. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu di Alkitab tadi bahwa tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Allah tidak menginginkan satu malapetaka pun terjadi di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, Allah telah meletakkan kemampuan mendengar itu di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Ini saatnya engkau dan aku melatih, belajar untuk memiliki skill tadi. Belajar untuk mengasah skill tadi. Firman Tuhan berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadikan orang, partner terdekatmu, suami atau istri atau anak-anakmu menjadi partnermu untuk engkau belajar mampu mendengar. Jangan biarkan mereka menjadi objek atas apa yang kau ucapkan. Tetapi biarkan juga dirimu menjadi objek atas apa yang mereka katakan. Artinya pada saat itu engkau sedang belajar untuk mendengar. Yes. Sepertinya hal yang sederhana. Tetapi orang-orang besar adalah orang-orang yang memiliki kemampuan mendengar yang baik. Kalau engkau ingin melihat keberhasilan demi keberhasilan terjadi dalam kehidupanmu, belajar untuk mengerti. Kalau ingin kau melihat meetingmu berjalan dengan baik, meetingmu menghasilkan keputusan-keputusan yang baik, dengarkan terlebih dahulu. Apa yang menjadi masalah utamanya, apa yang menjadi tantangan terbesarnya. Sebelum kita mulai dengan
Kadang-kadang kita sering begitu dimulai meeting langsung ngerocos. Oh, pengalaman saya juga dulu begitu. Oh, saya sudah sangat lama di industri ini. Saya mengerti tanpa kita bisa mendengar. Karena apa? Mendengar artinya engkau memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Mendengar artinya engkau memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menyampaikan buah pikirannya. Karena apa Bapak Ibu? Allah bisa berbicara dalam kehidupanmu dan kehidupanku melalui orang lain. Pada saat kita tidak mau mendengar, itu pada saat itu juga kita sebenarnya sedang membatasi Allah untuk berbicara kepada kita. Benar bahwa ada Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita yang Allah dapat berbicara langsung kepada engkau. Tetapi Allah juga mau memakai orang lain untuk berbicara kepada engkau yang tujuannya bukan hanya benefitnya buat engkau. Tetapi Allah juga sedang mau mengajarkan sesuatu kepada orang lain tadi agar dia juga belajar untuk berbicara. Pada saat itu Allah menginginkan engkau untuk belajar mendengar. Yes, sesederhana itu. Jadi belajar untuk mendengar, belajar untuk mengerti pasanganmu, belajar untuk mengerti anak-anakmu, belajar untuk mengerti orang tuamu, belajar untuk mengerti rekan bisnismu, belajar untuk mengerti rekan kerjamu. Yes. Pada saat engkau mampu mendengar dengan baik, pada saat itu juga engkau sedang belajar untuk menjadi leader yang baik. Yes, karena seorang leader yang baik adalah seorang leader yang mampu mendengar. Seorang leader yang baik adalah seorang leader yang mampu mengerti. Seorang leader yang baik adalah seorang leader yang dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dan seorang leader yang baik adalah seorang leader yang memiliki kemampuan mendengar di atas orang lain. Karena pada saat dia mendengar, dia dapat memahami, dia dapat berempati, dia dapat mengerti, dia dapat mencoba melihat suatu situasi, suatu keadaan, suatu event dari perspektif yang berbeda. Yes, Yesus memiliki karakter ini sangat kuat Bapak Ibu. Pada saat Yesus engkau mengingat bagaimana perkawinan di Kana pada saat Yesus mengubah air menjadi anggur. Maria datang kepada Yesus. Hei, mereka kehabisan anggur. Apa yang kau inginkan daripadaku Ibu? Waktuku belum tiba. Yesus patuh kepada orang tuanya. Karena dia mendengar apa yang disampaikan oleh Maria. Ada kekurangan air. Oke, aku akan melakukannya. Tuhan Yesus telah memberikan contoh yang baik. Yesus berkata bahwa apa yang kulakukan hari ini telah aku lihat daripada Bapa. Karena aku mendengarkan Bapa. Jadi hari ini Bapak Ibu, belajarlah untuk memiliki kemampuan mendengar yang baik. Karena itu akan membawa engkau banyak ke area-area yang mendukung karirmu, bisnismu, usahamu, pelayananmu, dan lain-lain. Yang pertama harus engkau lakukan, engkau belajar untuk mendengar. Kalau engkau sudah mengerti masalahnya, engkau sudah mengerti akar masalahnya, engkau sudah mengerti betul akan kondisinya, itu yang akan membuat engkau benar waktu membuat keputusan. Itu yang akan membuat engkau mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat. Itu yang akan membuat engkau mampu membuat keputusan-keputusan yang benar di hadapan Allah. Saul memilih mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Saul tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Samuel. Akibatnya kerajaan Saul tidak kekal. Dia digantikan oleh Daud. Ingat Bapak Ibu, Daud bukan first optionnya Allah. First opsinya Allah adalah Saul. Tetapi Daud menjadi pilihan yang terbaik. Second option can be the best option. Pilihan yang kedua dapat menjadi pilihan yang terbaik. Apakah karena Allah salah memilih Saul? Tidak. Tetapi karena Saul yang gagal mendengar terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Samuel. Apa yang firman Tuhan katakan kepada Saul melalui Samuel. Hari ini saya ingin mendorong engkau. Mulai belajar untuk mendengar. Mendengar pasanganmu, mendengar anak-anakmu, mendengar saudaramu, mendengar dengan baik. Itu akan membuat engkau menjadi lebih tenang Bapak Ibu. Itu akan mampu membuat engkau lebih rileks dalam hidup ini. Karena akan semakin sedikit hal yang kau katakan. Karena akan semakin sedikit hal yang akan lebih kau khawatirkan. Karena engkau telah memilih untuk mendengar terlebih dahulu. Orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil di dalam pelayanannya Tuhan. Orang-orang yang berhasil dalam pekerjaan bisnis dan usahamu. Mereka adalah orang-orang yang mau mendengar orang-orang terdahulunya. Mereka adalah orang-orang yang mau mendengar apa yang firman Tuhan katakan. Mereka adalah orang-orang yang mau mendengar apa yang senior-seniornya katakan. Karena dengan mendengar,
engkau sedang membuka peluang untuk Allah berbicara kepada engkau melalui orang lain. Jadi jangan biarkan listening skill ini, kemampuan mendengar ini hilang dan tidak dapat engkau pakai lagi. Jadi biarkan listening skill ini Bapak Ibu tinggal di dalam engkau dan tetap berbuah di dalam engkau. Dan engkau akan melihat banyak impact-nya, banyak hal yang akan terjadi perubahan di dalam kehidupanmu karena engkau memiliki kemampuan mendengar yang baik. Dan Yesus sudah menjadi contoh yang baik bagi kita karena Dia mau mendengarkan Bapa terlebih dahulu. Dan hari ini Allah menginginkan engkau dan aku memiliki karakter yang sama, memiliki kemampuan yang sama, memiliki skill set yang sama dengan apa yang Yesus miliki, yaitu engkau mampu mendengar apa yang firman Tuhan katakan. Karena ketika engkau memilih mendengar apa yang firman Tuhan katakan, pada saat itu juga engkau sedang memilih untuk tidak mempercayai apa yang dunia ini katakan. Kalau Allah yang berkata, oleh bilur-bilurnya aku telah sehat, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Firman Allah yang berkata di Mazmur 103 ayat 3, Dia yang mengampuni segala dosa dan kesalahanku dan menyembuhkan segala penyakitku. Engkau mendengar apa yang firman Tuhan katakan, maka akan timbul yang namanya iman. Pada saat imanmu timbul, kita sudah belajar sebelumnya, pada saat itu juga Yesus hadir dalam kehidupanmu. Pada saat itu juga perahu yang tadinya terombang-ambing akan seketika itu juga sampai di daratan. Hari ini Allah ingin engkau lebih banyak mendengarkan apa yang Dia katakan. Hari ini Allah ingin engkau lebih banyak mendengarkan apa yang Dia sampaikan melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Dan hari ini Allah juga inginkan firman-Nya berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Hari ini Allah ingin engkau lebih banyak mendengarkan tentang apa yang Yesus katakan. Kalau Yesus berkata bahwa sebagaimana Allah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi engkau. Ingat Bapak Ibu, engkau begitu berharga di mata Allah. Ingat Bapak Ibu, dimanapun kau berada, Allah menginginkan engkau memiliki kemampuan yang mendengarkan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kau. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita akan bertemu lagi di sermon yang selanjutnya. Saya berharap apa yang kau pelajari hari ini akan menjadi sesuatu yang baik bagi tubuhmu, bagi hatimu, bagi jiwamu, dan bagi pikiranmu. Dan selamat berlatih untuk mendengarkan. Sebelum menutup, saya mau mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau malam ini kami boleh belajar lagi satu hal, yaitu kami ingin belajar untuk mendengarkan Bapa. Dan kami mau mendengarkan orang-orang di sekeliling kami. Kami mau mendengarkan orang-orang yang memberi masukan yang sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Agar kami mau mengerti Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami mendengarkan, akan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Biar ini menjadi sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membawa kami, Engkau yang menolong kami. Agar kami dapat belajar tentang hal ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Saya berharap engkau dapat melatih hal yang kita pelajari hari ini, yaitu belajar untuk mendengarkan terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Karena ini adalah salah satu sifat unggul yang dimiliki oleh Yesus. Ini adalah salah satu sifat unggul yang Allah inginkan termanifestasi, terjadi di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.